Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Akhir-akhir ini Indonesia mengalami duka yang mendalam. Banyak ulama yang meninggal. Dan yang terakhir adalah salah satu ulama al-hafidh, yaitu penghafal Al-Quran, juga pendakwah yang tersohor. Ulama yang terakhir meninggal ini memang bukan asli Indonesia. Beliau lahir di kota Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi. Kali ini juga saya ingin membahas kenapa Syekh Ali Jabir itu tidak dipanggil dengan Habib Ali Jabir. Sebagian orang awam biasa menyapa orang-orang keturunan Arab dengan sebutan Habib. Tapi terhadap Syekh Ali Jabir yang nama aslinya adalah Ali Soleh Muhammad Ali Jabir, yang notabene lahir dan besar di Madinah, Arab Saudi, justru menyapanya dengan panggilan Syekh, bukan Habib. Kenapa? Beliau mengaku sapaan Syekh kepada dirinya itu sudah disematkan sejak masih di bangku sekolah dasar. Selain karena dirinya sudah dikenal menjadi salah seorang hafidh atau penghafal Al-Quran, almarhum pamannya juga adalah imam besar Masjidil Haram. Menurut beliau, Syekh itu adalah sapaan gelar. Ia pribadi mengaku terkadang suka malu. Apakah layak dipanggil dengan gelar Syekh? Apakah akhlaknya pantas dan berhak mendapatkan gelar ini? Beliau juga menegaskan bahwa pencantuman gelar itu sebetulnya menjadi beban tersendiri bagi beliau. Hal itu juga sekaligus menjadi kontrol agar segala ucapan, sikap, dan perilaku selalu bertanggung jawab seperti para syekh dan ulama yang menjadi pendahulunya, mereka yang telah membawa Islam rahmatan lil alamin. Lalu siapakah yang berhak menyandang sebutan Habib itu? Organisasi pencatat keturunan Nabi Muhammad SAW di Indonesia, yaitu Rabithah Alawiyah, melalui ketuanya atau ketua umumnya, yaitu Habib Zaid Umar bin Semit, menjelaskan Habib secara bahasa itu berarti keturunan Rasulullah SAW yang dicintai. Adapun habaib adalah kata jamak dari Habib. Jadi tidak semua keturunan Rasulullah SAW itu bisa disebut dengan Habib. Keturunan Rasulullah dari Sayyidina Husain disebut Sayyid, dan dari Sayyidina Hasan itu disebut Asy-Syarif. Sayyidina Hasan dan Husain itu merupakan putra Sayyidah Fatimah binti Muhammad dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di Indonesia, para keturunan Rasulullah SAW itu banyak yang berasal dari Sayyidina Husain, maka banyak yang disebut dengan Sayyid. Sementara keturunan-keturunan Sayyidina Hasan itu kebanyakan menjadi raja atau presiden seperti di Maroko, Yordania, dan kawasan Timur Tengah lainnya. Pertama kali ulama-ulama dari Yaman atau Hadramaut masuk ke Indonesia di beberapa daerah. Karena adanya akulturasi budaya, sebutan Sayyid di Aceh berupa menjadi Said, di Sumatera Barat menjadi Sidi, dan lain sebagainya. Saat ini banyak orang yang mengaku sebagai seorang Habib, padahal dia bukan. Gelar Habib tidak bisa disematkan kepada setiap Sayyid. Setiap Habib harus Sayyid, tetapi Sayyid belum tentu Habib. Sebagaimana difahami
bahwa Habib adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai. Jadi seorang sayyid tidak bisa mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah Habib. Dan yang paling penting adalah akhlak yang baik, sebab bagaimanapun keteladanan akan dilihat orang lain. Seseorang akan menjadi Habib atau dicintai orang kalau mempunyai keteladanan yang baik dalam tingkah lakunya. Maka menjadi aneh jika seseorang mengaku-ngaku dirinya adalah seorang Habib kalau tingkah lakunya tidak mencerminkan akhlak yang baik. Kita disuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencintai anak keturunan beliau. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah, beliau menulis sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi khisalin, hubbu nabiyyukum wa hubbu ahli baitihi wa qiraatul Qur'an, fa inna hamalatal Qur'an fi dhillillahi yauma la dhilla illa dhilluhu ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi." Didiklah anak-anakmu atas 3 hal, yaitu mencintai nabimu, mencintai ahli baitnya, maksudnya keturunan beliau, dan membaca Al-Quran. Karena orang yang mengamalkan Al-Quran nanti akan mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tiada naungan kecuali naungannya, bersama para nabi dan orang-orang yang suci. Jadi intinya sebutan syekh itu adalah gelar keilmuan yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan sayyid adalah sebutan dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sebutan Habib adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai. Oleh karena itu, sayyid dan Habib itu bisa disebut dengan gelar syekh kalau dari segi keilmuannya mumpuni. Tapi seorang syekh belum tentu bisa disebut dengan sayyid, apalagi disebut dengan Habib. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.